Selamat datang lagi dari Mohak Usia bersama Sereno Supratomohak. Pedaga pertama mencapai Moto3 dengan cepat karena mampu beradaptasi dengan motor dan sirkuit yang berbeda, serta lihai mengontrol bukaan gas untuk mendapatkan traksi. Pedaga pertama sudah menjadi perhatian Joan Olive Marquez, mantan pelatih Alex Marquez yang kini menjadi manajer junior talent team. Ya, pembalap muda Indonesia itu bersaing di Asia Talent Cup. Pedaga pertama memiliki kekuatan yang sangat krusial untuk bisa bersaing di level yang lebih tinggi. Pedaga pertama diketahui cepat beradaptasi dengan karakter motor dan sirkuit yang berbeda. Sementara dalam teknik berkendara, pedaga pertama lihai mengontrol bukaan gas untuk mendapatkan traksi. Kekuatan tersebut menjadi modal yang sangat krusial bagi seorang pedaga pertama ketika dia bersaing di Moto3 mulai musim 2026. Pedaga pertama sudah membuktikan dirinya mampu menyesuaikan diri dengan karakter motor yang berbeda dengan solid di ajang Red Bull Rookies Cup dan Junior GP. Di Rookies Cup, pedaga pertama memacu motor KTM RC 250R, di mana dia di sana menjadi runner-up kejuaraan. Sementara di ajang Junior GP, pedaga pertama memacu motor Honda NSF 250RW. Motor yang dipakai di Junior GP setara dengan yang dipakai oleh tim Honda dalam Grand Prix Moto3. Sementara motor KTM RC 250R setara dengan motor Honda NSF 250R yang dipakai oleh Muhammad Kendra Ramadipa di ajang European Talent Cup. Sebab di ajang Grand Prix Moto3, KTM menggunakan motor yang performa lebih baik, yaitu RC 250 GP yang setara dengan Honda NSF 250RW. Pedaga pertama dalam tahap adaptasi akhir dengan motor NSF 250RW yang akan dipacu musim depan di Moto3, tentu dengan spesifikasi yang paling baru. Walaupun saat ini belum bisa bersaing di posisi 3 besar ajang Junior GP, performa pedaga pertama sangat solid dan berkembang dengan pesat. Adaptasi dengan motor yang lebih cepat dan lebih kompleks dalam setelan elektronik memang menjadi tantangan bagi para pembalap muda seperti pedaga pertama. Sejak dari Asia Talent Cup, pedaga pertama berkembang dari seorang bocah menjadi anak laki-laki yang dewasa, sebab dia mengawali balap di usia yang sangat muda di Asia Talent Cup. Dan di setiap kejuaraan, pedaga pertama menunjukkan skill yang bagus dalam mengendarai motor, juga selalu menunjukkan rasa lapar untuk meraih hasil-hasil yang gemilang. Dia juga anak yang selalu ingin tahu dari sejak awal dan selalu ingin belajar dan bertanya. Keinginan pedaga pertama untuk mengembangkan diri dalam hal teknis, regulasi balap, serta etos berlatih melengkapi kekuatan alaminya, yaitu kecepatan. Balap binaan Astra Honda Racing School tersebut sudah memiliki kecepatan yang luar biasa sejak di ajang Asia Talent Cup. Oleh karena itu, pedaga pertama sempat dijuluki manusia roket, nah sering menang dengan dominan di ajang pembinaan pembalap Asia yang digelar oleh Honda tersebut. Akan tetapi jika dilihat lebih jauh ke belakang, pedaga pertama sudah memiliki kecepatan yang mengagumkan ketika masih di ajang Honda Dream Cup 2018 memacu motor Honda Sonic 150R di kelas standar pemula 150cc. Kecepatan peda terus meningkat dan menjadi satu sisi positif yang dinilai oleh pihak Honda. Pedaga pertama selalu memiliki kecepatan yang bagus sejak awal di Asia Talent Cup dan kemudian naik di Red Bull Rookies Cup pada musim 2025. Talenta pedaga pertama kemudian semakin berkembang karena dia dipromosikan ke Red Bull Rookies Cup mulai musim 2024 setelah menjuarai Asia Talent Cup tahun 2023. Sebuah langkah krusial yang diambil oleh Astra Honda Motor, sebab pedaga pertama bisa mengenal iklim persaingan di Eropa yang jauh lebih ketat saat usianya masih muda, yakni 15 tahun. Dan pedaga pertama harus berterima kasih kepada Astra Honda Motor yang menyusun rencana untuk dirinya, sebab pedaga pertama mulai ikut Red Bull Rookies Cup dan mulai mengenal Eropa. Kemudian Honda memutuskan membawa pedaga pertama 3 bulan di Eropa untuk persiapan musim balap 2024 yang memberi kesempatan untuk pedaga pertama untuk mengetahui tentang bagaimana latihan di Eropa, bukan hanya dengan mengendarai sepeda motor tetapi juga dalam melatih kondisi fisik dan bagaimana mempelajari sirkuit. Juga Veda bersama para pembalap Eropa lainnya bukan hanya di track, melainkan juga di luar track. Dan sekarang pedaga pertama ada di Junior GP. Setelah merasakan kompetisi di Eropa yang ketat dengan rezim latihan yang jauh lebih impresif, pedaga pertama menunjukkan dirinya mampu beradaptasi secara mental dan teknik. Disinilah ia mulai menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan karakter motor dan sirkuit yang berbeda di setiap balapan. Semua dimulai saat pedaga pertama balapan di Asia Talent Cup mengendarai NSF 250R dan dia menemukan cara untuk melesat lebih kencang. Dan kemudian dalam Red Bull Rookies Cup tahun 2025, dalam balapan ketiga seri pertama di Jerez, pedaga pertama sudah ada di baris start kedua.
Fedaga pertama beradaptasi dengan cepat, meskipun dengan motor yang sangat berbeda, tetapi dia bisa dengan mudah melaju dengan kencang dengan motor yang sangat berbeda. Dalam debutnya di Red Bull Rookies Cup 2024, Fedaga pertama memang langsung membuat kejutan dengan meraih posisi start keempat dalam seri pertama BJRS pada tanggal 27-28 April 2024. Dalam sesi kualifikasi itu, Fedaga pertama juga mencetak top speed tertinggi 203,7 km per jam. Kekuatan seorang Fedaga pertama memang semakin solid dengan kemampuan teknis dalam berkendara, di mana Fedaga pertama mampu mengontrol bukaan gas untuk mendapatkan trasi terbaik di berbagai sirkuit. Kemampuan ini sangat berkaitan dengan kepekaan feeling pebalap terhadap perilaku motor, semacam sebuah kemampuan supranatural untuk berkomunikasi dengan yang dikendarainya. Fedaga pertama bisa mengontrol grip point dengan sangat bagus. Banyak pembalap kesulitan menemukan limit pada ban belakang, di mana itu sangat sulit karena pembalap harus sangat berani sebab mudah kecelakaan jika mencari limit ban belakang. Namun Fedaga pertama menemukan kapan ban belakang mulai tergelincir dengan memiliki separuh kontrol dan separuh akselerasi. Fedaga pertama memiliki dasar yang sangat bagus untuk menjadi pembalap yang lebih kuat. Musim depan dia akan mendapat ujian yang besar di ajang Moto3 yang persaingannya jauh lebih ketat. Fedaga pertama akan beradaptasi dengan pola kerja yang baru, di mana pada sesi latihan Jumat sudah harus menemukan setelan motor yang ideal dengan waktu yang terbatas. Adaptasi dengan dinamika baru ini sering menjadi kendala besar bagi seorang pembalap muda. Oleh karena itu, apakah Fedaga pertama bisa beradaptasi dengan tantangan baru? Hanya waktu yang bisa menjawab. Itu selalu menjadi pertanyaan yang besar dan sulit untuk dijawab. Tapi seorang Fedaga pertama cepat beradaptasi dengan kategori yang berbeda. Jadi, mengapa tidak dengan kejuaraan dunia Moto3? Fedaga pertama merupakan salah satu pembalap terbaik dunia di Moto3. Ini seperti kita memulai dengan sangat banyak pembalap dan kemudian di Red Bull Rookies Cup lebih sedikit. Kemudian di Junior GP lebih sedikit lagi. Dan sekarang di Moto3 lebih sedikit lagi. Jadi, hanya yang terbaik. Oleh karena itu, setiap kali menjadi lebih sulit untuk berada di puncak. Tantangan di Moto3 diakui akan sangat berat. Oleh karena itu, bagi para pembalap debutan, yang terpenting adalah belajar beradaptasi dengan semua hal baru di level Grand Prix. Mereka, para pembalap, tidak perlu memikirkan hasil. Oleh karena itu, akan datang seiring dengan proses adaptasi yang solid. Dan yang terpenting bagi para pembalap muda adalah memahami bahwa hasil bagus datang dari kerja keras, bukan karena sebuah keberuntungan. Jika sesuatu tidak berjalan dengan baik, kita harus berusaha lebih lagi dan hasil akan tiba. Oke, itulah kekuatan dari Fedaga pertama. Kita sudah mengurai kekuatan seorang Fedaga pertama yang musim depan akan berlaga di Moto3, mulai dari Asia Talent Cup hingga akhirnya masuk ke Red Bull Rookies Cup, Junior GP, dan sekarang untuk musim depan Fedaga pertama akan berlaga di Moto3. Nanti kalau saya jelaskan di sini kalian tinggal skip ya kan. Oke. Dah ya. Sekian video hari ini. Akhir kata Serenus Pratomohak. Salam sayang tuh orang samping Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Oke. Hai, apa kabar? Dah ya.